Juli 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Juli bertemakan kehidupan praktis umat Kristen. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Pendidikan dalam Penata Layanan. Ayat renungan Lukas 12 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, betapa banyaknya uang yang diboroskan untuk membeli barang yang tidak berguna di rumah, untuk membeli pakaian yang serba mewah, berkembang, dan aneh-aneh, untuk membeli manisan, permen, dan barang lain yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Hai para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa adalah suatu kesalahan menggunakan uang Allah untuk memuaskan keinginan sendiri. Berilah dorongan kepada mereka untuk menabung uang pecahan mereka bila memungkinkan untuk digunakan dalam pekerjaan Injil. Mereka akan mendapat banyak pengalaman melalui kebiasaan penyangkalan diri, dan pelajaran yang demikian akan senantiasa mencegah mereka dari membiasakan diri untuk hidup dengan tidak bertarak. Anak-anak dapat belajar untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus dengan menyangkal diri dalam barang-barang kecil yang tidak berharga, untuk hal mana mereka akan membeli dengan menggunakan banyak uang. Dalam setiap keluarga, usaha ini harus diadakan. Hal ini memerlukan taktik dan cara, tetapi itulah pendidikan yang terbaik yang dapat diperoleh anak-anak. Seandainya semua anak kecil mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, maka pemberian mereka akan seperti sungai kecil yang apabila dipersatukan dan dialirkan, akan menjadi seperti sungai yang besar. Tempatkanlah sebuah kotak uang kecil di suatu tempat yang dapat dilihat, di mana anak-anak dapat menaruh persembahan mereka untuk Tuhan. Demikianlah mereka dididik untuk Allah. Bukan saja Allah menuntut persepuluhan itu haknya, tetapi juga memberitahukan kepada kita bagaimana persepuluhan itu diasingkan untuknya. Dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Hal ini bukan mengajar kita jangan dulu membelanjakan uang kita untuk kepentingan kita sendiri, lalu membawa sisanya kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan yang sebaliknya, uang yang kita serahkan itu adalah persepuluhan yang diberikan dengan jujur. Biarlah terlebih dahulu diasingkan milik Allah itu.
Petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengenai pemberian mengandung suatu prinsip yang berkenan dengan persepuluhan juga. Pada setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. 1 Korintus 16 ayat 2. Para orang tua dan anak-anak semua termasuk dalam rencana ini. Warisan yang terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka ialah pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang diwarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kehidupan yang demikian, mereka menunjukkan nilai uang yang sesungguhnya. Uang itu dapat dihargai hanya atas kebaikan yang dapat didatangkannya dalam meringankan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain, dan dalam memajukan pekerjaan Allah. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 370 sampai 372. Marilah saudaraku, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, betapa kami berterima kasih Engkau telah mengajarkan kehidupan yang praktis di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang tua boleh mengajar, menuntun anak-anak kami agar mereka boleh menjadi anak Tuhan yang menunjukkan kasih mereka kepada Kristus dengan penyangkalan diri. Dan kami juga telah belajar sebagai orang tua, ya Tuhan, kami harus mengembalikan milik Tuhan, karena tiap-tiap rupiah yang kami dapatkan sesungguhnya itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Hindari Utang. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan memberkati.